Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Viola di Milan Viola Channel. Hari ini aku akan membaca buku tentang dongeng pengantar tidur. Di sini ada banyak cerita teman-teman, tapi yang pertama kita baca Putri Salju. Dahulu ada seorang ratu melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih dan rambut hitam. Bayi itu diberinya nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki, hanya mementingkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin, kata kaca menggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh, Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tetapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari ketika Ratu bertanya, "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Kali ini cermin memberi jawaban, "Oh, Ratu Putri Saljulah wanita paling cantik di dunia." Seketika wajah Ratu cemberut, pucat, dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci Putri Salju. Sedangkan semakin hari, gadis itu semakin cantik. Dengan rasa marah, Ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku." Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi ia tidak sampai hati membunuhnya. "Larilah," bisiknya, "dan jangan kembali." "Oh, terima kasih Pak Tua, aku tidak akan melupakan budi baikmu ini," ujar Putri Salju. Putri Salju tak tahu jalan dan ia sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Hutan yang lebat membuatnya merasa takut. Akhirnya ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Di luar dingin, maka Putri Salju mengintip ke dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Putri masuk lalu berbaring di salah satu ranjang. Karena capek, ia tertidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang. Sepanjang hari mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. "Astaga, ada orang di sini!" seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu, Putri Salju terbangun dan ke-7 kurcaci datang mengerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. Putri Salju bercerita tentang ibunya, ratu yang jahat. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga dia mulai menangis. "Cuk, cuk, cuk," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami. Di sini engkau aman dari wanita jahat itu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Di istana, lagi-lagi ratu berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkan adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju.
Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, Ratu tersenyum dan berkata, "Cermin kaca benggala, siapakah wanita tercantik di dunia?" Tak terduga cermin itu menjawab, "Oh, Ratu Putri Saljulah, wanita tercantik di dunia." Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. Sang ratu menjerit marah. Ia merencanakan tindakan dendamnya. Keesokan harinya, 7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabot rumah tangga. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah sang ratu yang menyamar sebagai wanita penjual keliling. "Lihatlah barang-barang bagus ini, Nak," katanya sambil tertawa. Putri Salju terpesona. Ia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk mencobakan. Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatannya. Putri Salju terjekik dan jatuh ke tanah. Para kurcaci menemukan Putri Salju terjelekat hampir mati. Mereka melepaskan pitanya dan gadis itu bernafas lagi. Paginya sudah sehat. Penjajah itu si ratu jahat, kata kurcaci. Sebelum berangkat kerja, mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi, kini sebagai nenek lama penjual sisir. Lagi-lagi Putri Salju hampir mati sebab sisir itu beracun. Kali ini para kurcaci menjadi geram. Siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Putri Salju. Keesokan harinya, ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. "Pintunya tidak usah dibuka, anak manis," katanya Cile. "Tetapi cobalah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali." Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan tong besar. Saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkannya sia-sia saja. Ia tergeletak diam dan bingung. Setelah pulang menjadi seorang cantik di dunia datar mereka. Wanita tercantik di dunia? Dengan menjawab, Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya masih merah, kulitnya seperti salju, dan rambutnya sehitam kayak eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dan dengan hati-hati membaringkan Putri Salju di dalamnya. Samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitulah melihat Putri Salju, dia jatuh cinta. "Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana."
perjalanan menuruni gunung. Pada saat suatu ketika salah seorang pelayan mengusung peti tersandung, tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira, bukan kepala. Putri Salju mengubah pangeran. Aku Cici masih gilang. Mereka melambai ketika melihat gadis cantik